Shalom, puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Senang sekali bisa kembali berjumpa dengan Bapak Ibu dalam keadaan yang sehat. Dan saya percaya kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Saatnya kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Dan saya percaya firman Tuhan adalah harta yang terbaik, harta yang kekal. Dan juga firman Tuhan adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan saudara dan saya. Haleluya. Sama-sama kita akan melihat di dalam Kejadian pasal 26 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 terlebih dahulu. Saya akan memberikan judul firman Tuhan pada hari ini tentang bersikap benar di situasi yang tersulit. Wah, saudaraku, ini tema yang menarik untuk kita bahas, saudaraku. Mari kita akan melihat 26 ayat 1 dari kitab Kejadian sampai ayat yang ke-6, saudaraku. Demikian bunyi firman Tuhan. Ishak di negeri orang Filistin. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir. Ya, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada ayahmu Abraham. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukumku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Kita berhenti di dalam ayat yang ke-6, saudara. Mari kita akan melihat, saudara. Ishak itu sedang diperhadapkan pada sebuah kelaparan. Ya, dikatakan kelaparan itu terjadi bukan sekali ini, tapi dulu pernah terjadi pada zaman ayahnya Ishak, yaitu Abraham. Pernah terjadi kelaparan juga. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika Ishak sedang menghadapi kelaparan, ya, dia mencoba untuk mendatangi Abimelek, raja Filistin itu. Ketika dia sudah punya pikiran untuk melangkah pergi mencari pertolongan orang Filistin itu atau raja Abimelek itu, saudara, maka kemudian Tuhan mencegahnya. Nanti kita akan melihat, saudara. Nah, siapakah sebenarnya Ishak itu? Ishak itu disebut anak perjanjian. Ishak itu adalah anak dari Abraham dan Sarah. Ya, orang tuanya dipanggil oleh Tuhan, ya, untuk meninggalkan Ur Kasdim, untuk menerima janji-janji Tuhan yang besar. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk mendapatkan Ishak, Abraham dan Sarah harus menunggu selama 25 tahun. Dan setelah itu Tuhan menggenapi janji itu. Nah, saudaraku, itu sebabnya Ishak disebut sebagai anak perjanjian. Apa arti anak perjanjian? Anak yang sangat istimewa, sangat spesial di mata Tuhan. Ya, anak yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Nah, siapakah Ishak itu? Gambaran siapakah Ishak itu? Ishak itu adalah gambaran saudara dan saya. Ishak itu adalah anak perjanjian, dia anak yang sangat spesial. Itulah gambaran saudara dan saya. Kita adalah anak perjanjian. Kita adalah anak-anak yang sangat spesial di mata Tuhan. Kita spesial bukan karena kita hebat. Kita istimewa bukan karena kita baik. Kita hebat, kita spesial, kita istimewa, kita dikasih oleh Tuhan. Karena Dia memang sangat mengasihi saudara dan saya. Nah, mari kita akan melihat, saudaraku, bagaimana sikap Ishak ketika Ishak diperhadapkan pada situasi kelaparan. Situasi ini betul-betul sulit, saudaraku. Ini masalah kehidupan, saudaraku. Itu sebabnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar. Seringkali kan kita diperhadapkan pada masalah-masalah kehidupan. Dikatakan di dalam ayat yang pertama tadi, ketika timbul kelaparan, ya, Ishak ingin pergi menjumpai Abimelek, raja orang Filistin itu. Lalu kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Ishak itu dan menyampaikan firman-Nya. Ya, Tuhan mencegah Ishak. Saudaraku, pernah enggak kita membuat rancangan-rancangan, kita membuat rencana-rencana untuk kehidupan kita, lalu kemudian Allah mencegah kita. Allah mencoba untuk dalam tanda kutip menggagalkan, meruntuhkan semua rencana-rencana kita.
Kenapa saudaraku? Karena seringkali rencana kita tidak sejalan dengan kehendaknya. Karena seringkali rancangan kita itu berbenturan dengan rencana Tuhan. Itu sebabnya Allah tidak ingin kita terperosok jatuh. Tuhan ingin kita menikmati perjanjian Tuhan. Tuhan ingin kita menikmati berkat-berkat Tuhan. Jangan pernah mencari pertolongan dari manusia. Yeremia pasal 17 ayat 5 dan ayat 6 mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Terkutuklah orang yang berharap kepada manusia. Tetapi Yeremia pasal 17 ayat 7 dan ayat yang ke-8 dikatakan, berbahagialah atau diberkatilah orang yang mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan yang menyerahkan hidupnya kepada pertolongan Tuhan. Saudaraku, di dalam Yesaya pasal 31 ayat yang pertama saya akan bacakan buat saudara. Ya, ini juga Tuhan sudah pernah ngomong, ya, supaya kita tidak mengandalkan dunia. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda. Itu ditulis dalam Yesaya pasal 30 ayat 1 ayat yang pertama. Ya, celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya. Tetapi tidak memandang kepada Tuhan Maha Kudus Allah Israel. Suku, dari ayat ini kita mendapatkan gambaran bahwa Allah itu adalah Allah yang cemburu ketika kita sedang dalam kesulitan dan kita minta pertolongan manusia. Tuhan itu tidak suka, saudara. Ya, Mesir itu gambaran dari dunia. Filistin itu gambaran dari dunia. Tuhan tidak mau orang-orang benar, orang-orang percaya ketika dalam keadaan sulit, lalu kemudian mengandalkan pertolongan manusia. Tuhan tidak suka dengan orang-orang yang mengandalkan dunia. Andalkan Tuhan yang perjanjiannya itu kekal. Andalkan Tuhan yang kasih setianya itu sempurna. Andalkan Tuhan yang kasihnya, anugerahnya, rahmatnya itu selalu melimpah, disediakan buat orang-orang yang percaya dan mengasihi Tuhan. Puji Tuhan, saudaraku. Tuhan mencegah Ishak. Kalau Tuhan mencegah saudara dan saya, bukan Tuhan kejam, saudaraku. Bukan Tuhan itu tidak peduli terhadap saudara dan saya. Justru waktu Tuhan mencegah kita, Dia tahu dalam kekekalannya Dia, dalam kemahatauannya Tuhan, itu Dia tahu yang terbaik buat saudara dan saya. Ketika kita salah melangkah, ketika kita salah mengkonsepkan hidup kita, ketika kita salah dalam membuat keputusan-keputusan, Tuhan ingin mencegah saudara dan saya supaya kita tidak jatuh ke dalam kehancuran. Jangan pernah mencari pertolongan manusia. Saudaraku yang kasih Tuhan, bukankah seringkali kita ketika dalam persoalan lari kita kepada manusia, bukan kepada Tuhan, sekalipun orang-orang percaya. Tetapi saudaraku, hari ini kita diingatkan kembali oleh Tuhan. Ayo kita belajar taat kepada Tuhan. Ayo kita belajar percaya dan selalu pegang janji Tuhan. Tuhan yang berjanji adalah Allah yang setia, dan Dia pasti akan menepati apa yang sudah dijanjikannya. Belajarlah taat, karena di dalam ketaatan itu Tuhan menyediakan perlindungan. Di dalam ketaatan itu Allah selalu sediakan mujizat. Buat Tuhan tidak ada yang sulit untuk menggenapi apa yang sudah difirmankannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekalipun hari ini engkau sedang dalam kesulitan, tetap memandang Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kita. Yang kedua, saudaraku, bagaimana sikap Ishak ketika dia dalam keadaan yang sangat sulit. Yes. Dikatakan di dalam ayat yang ke-8, saya akan bacakan, saudaraku. Setelah beberapa lama ia ada di sana, pada suatu kali menjenguklah Abimelek raja orang Filistin itu dari jendela. Maka dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka istrinya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita perhatikan ayat ini. Di tengah situasi kelaparan, di tengah situasi masalah yang dihadapinya, itu tidak membuat rumah tangga Ishak dan Ribka kemudian hancur. Bukankah seringkali rumah tangga kita terancam ketika kita sedang menghadapi yang namanya persoalan? Ya, namanya kelaparan itu masalah duit, masalah uang, masalah kehidupan, masalah mati dan hidup, saudaraku. Ya, seringkali kelaparan itu menjadi pemicu kita untuk bertengkar di dalam rumah tangga kita. Seringkali
keributan itu tercipta gara-gara ada masalah kelaparan, ada masalah kekurangan, saudaraku. Itu sebabnya seringkali terjadi adu mulut, pertengkaran di tengah-tengah keluarga, suami menyalahkan istri, istri kemudian menghakimi suami, dan seterusnya. Terjadi keributan-keributan dalam rumah tangga. Dan ini tentu saja tidak memuliakan nama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara perhatikan. Raja orang Filistin yang bernama Abimelek itu, satu kali dia menjenguk dari rumahnya, tingkatnya itu, saudaraku. Dia melihat Ishak itu sedang bercumbu-cumbuhan dengan Ribka istrinya. Sudah perhatikan di situ arti kata bercumbu-cumbuhan itu artinya Ishak dan Ribka itu tetap memelihara kasih di dalam rumah tangga, tetap memelihara cinta di dalam keluarga. Saudaraku, kalau rumah tangga itu congkrak, rumah tangga itu bertengkar, rumah tangga itu selalu terjadi persoalan masalah, ya suami dan istri selalu bertengkar, selalu ribut, saudaraku, maka berkat itu tidak akan pernah hadir dalam rumah tangga. Justru ketika dalam keadaan yang buruk, saudaraku, ayo kita membangun keluarga yang baik, ya, saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Kalau terjadi keributan dalam rumah tangga, yang pertama kita tidak memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, saudaraku, ada istilah, ya, menang ora kondang, kalah ngisin-ngisini. Nah, yang lawannya adalah suami sendiri, lawannya adalah istrinya sendiri. Bagaimana ini tidak kalah kalau kalah itu ngisin-ngisini, menang orang kondang, saudaraku. Ya, itu sebabnya jangan pernah terjadi keributan. Anggur itu harus tetap manis, saudaraku. Ya, Alkitab mengatakan, ya, dari air biasa berubah menjadi anggur yang manis. Ya, itu peristiwa mujizat di Kana. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayo rumah tangga kita ini teruji justru ketika kita dalam masalah. Ya. Kita berkata rumah tangga kita adalah rumah tangga Kristen, rumah tangga orang percaya. Tapi teruji tidak ketika ada persoalan? Masih ributkah kita dengan pasangan kita? Berhenti dari keributan. Keributan hanya menjauhkan kita dari berkat Allah. Keributan hanya justru membuat kasih karunia Allah pergi dari hidup kita. Waktu kita saling mengasihi di tengah persoalan, waktu kita tetap mencintai pasangan hidup kita di tengah persoalan, percayalah, saudaraku, suasana dan berkat Allah dari surga itu akan mengalir di tengah-tengah keluarga kita. Yang ketiga, yang terakhir, mari kita membaca ayat 12 dan ayat 13. Apa yang dilakukan oleh Ishak ketika dia dalam keadaan yang sangat sulit, saudaraku. Ayat 12 berkata, maka menaburlah Ishak, ya, di tanah itu, dan dalam tahun itu juga menabur, dan kemudian pada tahun itu juga Ishak mendapatkan hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Kenapa dia diberkati Tuhan? Yang pertama, dia mau taat. Waktu Tuhan mencegah dia untuk tidak mencari pertolongan Abimelek, raja Filistin itu, dia mau taat, dia mau percaya sama Tuhan. Dan yang kedua, saudaraku, dia tetap menjaga rumah tangganya dengan baik, sehingga dia memuliakan nama Tuhan. Itu sebabnya Allah sangat, dalam tanda kutip, kesengsem dengan kehidupan atau pribadi dari Ishak itu. Itu sebabnya Allah memberkati Ishak ini. Waktu dia menabur dengan iman, waktu dia menabur dengan keberanian, maka yang terjadi adalah tahun itu juga Ishak panen besar, Ishak panen raya 100 kali lipat. Wow, ini dahsyat sekali. Saudara ingin diberkati oleh Tuhan? Taat saja sama firman Tuhan. Jaga keluarga rumah tanggamu dan belajarlah untuk melakukan yang satu ini. Apa itu? Menabur. Apa itu menabur? Berbagi. Apa itu menabur? Hidup menjadi berkat. Apa itu menabur? Memperdulikan yang lainnya. Apa itu menabur? Saudaraku, kita harus belajar untuk merogoh kantong kita menjadi berkat buat orang di sekitar kita, buat keluarga, buat orang-orang percaya, buat hamba-hamba Tuhan, buat gereja. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ya, ayo kita belajar untuk memiliki paradigma yang benar tentang menabur. Saudaraku, kenapa petani itu rela panas-panasan, hujan kehujanan, dia mau bekerja keras, berpeluh, berkeringat sedemikian rupa, dia harus mengolah tanah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dia harus tersengat panas matahari. Pokoknya petani itu rela mengerjakan semua itu, dan dia mau menabur. Kenapa? Pertanyaannya adalah, kenapa dia mau menabur? Karena dia tahu pasti apa yang saya tabur itu satu kali nanti akan saya tuai.
Saudaraku, hidup kita hari ini adalah merupakan taburan kita di masa lalu. Apa yang kita tabur hari ini akan berdampak pada masa depan kita. Pastikan hari ini engkau menabur sesuatu yang baik. Pastikan engkau menabur sesuatu yang baik, supaya ke depan engkau akan menikmati kemurahan dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita semua. Saudaraku, untuk menabur dibutuhkan iman. Untuk menabur dibutuhkan keberanian melangkah. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahkan di situasi yang tersulit sekalipun, milikilah mentalitas pemberani. Miliki mentalitas sebagai seorang yang beriman. Ketika engkau menabur tahun ini juga. Haleluya, saya senang sekali dengan kalimat ini. Tahun ini juga, ya, Ishak atau saudara dan saya itu akan diberkati, menuai hasil yang besar. Bukan 10 kali lipat, bukan 30 kali lipat, bukan 60 kali lipat, tapi 100 kali lipat. Sebab Anda, saudara dan saya, adalah orang-orang yang diberkati. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita hidup di dalam hukum yang namanya hukum tabur tuai. Dikatakan Kejadian pasal 8 ayat 22, selama bumi masih ada, selama bumi masih berputar, tak berhenti-berhentinya musim menabur dan menuai. Artinya apa, saudaraku? Artinya Tuhan akan menegakkan namanya hukum tabur tuai. Ketika engkau menabur sesuatu, engkau akan menuai sesuatu itu. Ya, ini berlaku juga untuk sesuatu yang baik atau yang tidak baik. Engkau menabur baik, engkau akan menikmati baik. Engkau menabur tidak baik, engkau akan menuai sesuatu yang tidak baik. Bahkan di dalam Amsal 22 ayat yang ke-8 dikatakan, siapa yang menabur kecurangan, siapa yang menabur kecurangan, dia akan menuai bencana. Siapa yang menabur angin, dia akan menuai badai atau puting beliung, saudaraku. Saat menabur, kita bisa menangis, ya, karena menabur itu susah, menabur itu butuh keringat, menabur kita mencucurkan air mata. Tapi satu kali nanti dikatakan di dalam Mazmur 126 ayat 5 dan ayat yang ke-6, saudaraku. Saya akan bacakan buat saudara dan saya. Ya, Mazmur 126 ayat 5 dan ayat 6 berkata, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Pasti pulang dengan bersorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Kalau saudara menabur, pasti saudara akan menuai. Jangan pernah mimpi hasil panen raya dalam hidup saudara dan saya kalau kita ogah-ogahan untuk menabur. Tapi orang yang menabur, saya pastikan, karena ini firman Tuhan, saudaraku, saya berani memastikan ketika engkau menabur, engkau pasti diberkati oleh Tuhan. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ayo kita mau melakukan firman Allah untuk kebaikan diri kita sendiri. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.